Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Samuel Maesa Sinulinga. Di sini saya akan memberitahu penjelasan terkait static routing dan juga cara konfigurasinya menggunakan router mikrotik. Static routing atau routing statis merupakan teknik routing yang dilakukan dengan cara memasukkan entry root network tujuan ke dalam table routing secara manual oleh administrator jaringan. Ciri-ciri static routing yaitu: pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Kemudian pengisian table routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Jadi, admin jaringan di sini harus mengetahui semua network yang terdapat di router-router yang akan dilakukan static routing. Kemudian, biasanya digunakan untuk jaringan berskala kecil. Keempat, atau yang terakhir, memiliki administrative distance 1. Keuntungan static routing yaitu meringankan kinerja prosesor router. Kemudian tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Kemudian static routing lebih aman dibandingkan dynamic routing, karena static routing ini destination networknya lewat mana sudah ditentukan sendiri oleh seorang administrasi jaringan. Kemudian yang terakhir, static routing kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Kerugian static routing yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Lalu hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Lalu administrasinya cukup rumit dibanding dynamic routing, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Karena administrator jaringan harus menghafal atau mengingat semua network yang terdapat di antara router-router yang akan dilakukan static routing. Jadi ini akan membuat cukup rumit untuk mengingatnya. Kemudian yang terakhir, rentan terhadap kesalahan saat entry data static routing yang dilakukan secara manual. Kemudian berikut ini adalah topologi jaringan atau konfigurasi static routing menggunakan router mikrotik. Di sini saya menggunakan 3 router mikrotik dengan menggunakan teknik VLSM, di mana router 1 ke router 2, dari router 2 ke router 3 menggunakan teknik VLSM, di mana router 1 Ether 1 ke router 2 Ether 1 menggunakan IP networknya 10.10.10/30. Kemudian dari router 2 Ether 2 ke router 3 Ether 1 menggunakan IP networknya 10.10.10/4/30. Kemudian dari router 1 menuju ke arah klien, IP networknya yaitu 192.168.10.0/24. Kemudian dari router 2 menuju ke klien, IP networknya yaitu 192.168.20.0/24. Kemudian dari router 3 menuju ke arah klien, IP networknya yaitu 192.168.30.0/24. Jadi berikut ini adalah topologinya. Saya akan mengkonfigurasinya menggunakan emulator GNS3. Berikut ini adalah cara konfigurasinya. Oke, langsung saja saya memulai konfigurasinya. Di sini saya akan memulai konfigurasinya dari R1. Klik kanan di R1, kemudian klik konsol saja, kemudian login admin, passwordnya kosongkan saja atau enter. Dan langkah selanjutnya setting hostname-nya, yaitu system identity set name. Beri namanya, contohnya R1 saja. Kemudian setting IP address-nya sesuai dengan interface-nya, masing-masing interface-nya, network-nya. Dengan IP address add address, perintahnya ke 10.10.10/1/30, interface-nya Ether 1. Kemudian juga ke arah kliennya IP address add address 192.168.10.1/24, interface Ether 2. Kemudian setting juga DHCP server yang mengarah ke kliennya atau ke Ether 2 agar si klien mendapatkan IP address secara otomatis ketika meminta request alamat IP kepada si router dengan perintah sebagai berikut: IP DHCP server setup, kemudian
enter, kemudian ether 2 interface-nya, enter, kemudian DNS servernya tambahkan contohnya IP gateway-nya dan juga IP DNS Google, yaitu pertama 192.168.10.1,8888, kemudian enter. Sampai di sini konfigurasinya di router 1 terlebih dahulu, kemudian ke router 2. Loginnya by default saja, admin passwordnya kosong saja atau enter tadi. Kemudian setting hostname-nya R2. Kemudian setting IP address-nya sesuai dengan network di topologi. IP address at address 10.10.10.2/30 interface ether 1. Kemudian IP address at address 10.10.10.5/30 interface enter 2. Kemudian yang ke arah kliennya IP address at address 192.168.21/24 interface enter 3. Kemudian setting juga DHCP servernya yang ke arah kliennya, IP DHCP server setup enter 3, enter. Sama seperti tadi, tambahkan IP gateway-nya dan juga DNS Google, contohnya 192.168.20.1,8888, kemudian enter. Oke, di router 2 sampai sini terlebih dahulu konfigurasinya. Kemudian ke router 3. Login admin, passwordnya kosong saja atau enter. Kemudian setting hostname-nya system identity set name R3. IP address-nya setting juga sesuai dengan network topologinya. IP address at address 10.10.10.6/30 interface ether 1. Kemudian IP address at address 192.168.30.1/24 interface ether 2 yang ke arah kliennya. Sama seperti tadi, setting juga DHCP servernya yang mengarah ke kliennya, yaitu ether 2. Enter. DNS servernya tambahkan juga seperti tadi, contohnya IP gateway-nya dan juga IP DNS Google, yaitu 192.168.30.1,88, yaitu IP DNS Google-nya. Kemudian enter. Oke, sampai di sini konfigurasi setting IP address-nya sudah selesai. Kemudian kita akan setting static routing-nya, mulai dari router 1. Pertama, perintahnya seperti ini, IP route at destination address. Destination address-nya pertama ke arah klien di router 2, yaitu networknya 192.168.20.0/24. Gateway-nya itu jika kita ingin menuju keluar ke arah klien di router 2, itu akan melewati network atau IP address-nya si router 2 ether 1. Jadi IP address-nya yaitu atau IP gateway-nya akan kita set adalah 10.10.10.2. Kemudian enter. Kemudian setting juga IP route at destination address ke network 10.10.10.4/30. Gateway-nya yaitu sama seperti tadi 10.10.10.2. Karena jika kita ingin keluar menuju ke destination network lain, di router 1 ini akan melewati router 2 ether 1, yang dimana IP gateway-nya atau IP address-nya yang kita pasang yaitu 10.10.10.2 IP interface-nya ether 1-nya. Dan setting juga selanjutnya destination address-nya ke arah klien di router 3, 192.168.30.0/24, gateway-nya 10.10.10.2.
dan enter. Oke, sampai di sini settingnya static routingnya sudah selesai di router 1. Kemudian ke router 2, kita sama seperti tadi perintahnya, route at destination address-nya yaitu ke arah klien di router 1 terlebih dahulu, 192.168.10.0/24. Gateway-nya yaitu jika kita ingin ke klien di router 1, IP network-nya akan melewati router 1 ether 1 yang dimana IP-nya itu 10.10.10.1 yang akan menjadi gerbang menuju keluar. Kemudian enter. Kemudian setting juga IP route at destination address-nya ke arah klien di router 3 yang IP-nya yaitu networknya 192.168.30.0/24. Gateway-nya yaitu 10.10.10.6. Jika kita ingin keluar menuju ke klien di router 3 itu, kita akan melewati router 3 ether 1-nya, di mana IP address-nya yaitu 10.10.10.6 yang akan kita jadikan gateway-nya. Kemudian enter. Kemudian sampai di sini router 2 konfigurasi static routing-nya sudah selesai. Kemudian ke router 3. Kemudian kita set juga destination-nya, IP route at destination address-nya pertama ke klien di router 2 dulu. 192.168.20.0/24. Gateway-nya ketika kita ingin keluar ke destination network tujuan lain dari router 3 ini, setiap kita keluar akan melewati router 2 ether 2-nya yang mana IP-nya 10.10.5 yang dimana ini akan adalah pintu keluar kita menuju ke destination network lain. Kemudian enter. Kemudian tambahkan juga destination address-nya ke arah networknya 10.10.10.0/30. Gateway-nya 10.10.10.5. Kemudian IP route at destination address yaitu 192.168.10.0/24 yang mana ini adalah ke arah network klien router 1. Gateway-nya juga sama 10.10.10.5. Kemudian enter. Kemudian kita akan lihat IP route print. Tuh. Melihat, oke, di sini sudah aktif yang sudah saya buat konfigurasi static routing-nya di router 3. Perintahnya IP route print. Sama di router 2 juga sudah aktif konfigurasinya. Di router 1 saya cek juga IP route print. Sama aktif. Oke, langsung saja saya ke PC kliennya dari router 1 terlebih dahulu. Pertama, karena saya menggunakan emulator GNS3, jadi meminta IP-nya seperti ini perintahnya, IP DHCP. Oke, saya mendapatkan IP address-nya. Kemudian saya akan mencoba ping ke IP gateway-nya terlebih dahulu, 192.168.10.1. Oke, berhasil reply. Kemudian ke PC 2, IP DHCP, minta IP-nya terlebih dahulu kepada router. Kemudian coba ping juga ke gateway-nya. Oke, berhasil reply ke ping ke alamat IP gateway-nya. Kemudian ke PC 3 atau klien router 3. Minta juga IP gateway, IP DHCP-nya. Kemudian ping juga 192.168.30.1 ke alamat IP gateway-nya. Oke, berhasil reply. Kemudian saya akan mencoba ping dari PC 3 ke PC 1. Ping 192.168
10.253 karena alamat IP PC1 yaitu 10.253 IP address-nya. Kemudian saya akan enter. Oke, sudah berhasil reply yang menandakan sudah terhubung. Kemudian saya ping sebaliknya dari PC1 ke PC3, ping 192.168.30.253 karena IP address-nya yaitu 30.253. Kemudian enter. Oke, berhasil reply juga yang menandakan sudah terhubung antar PC ini. Kemudian dari PC2 juga saya akan mencoba ping ke 192.168.10.253 ke klien 1. Kemudian enter. Oke, saya juga akan mencoba ping ke klien di router 3-nya. Kemudian enter. Oke, berhasil ping juga. Kemudian dari PC1 saya akan mencoba ping ke router 3 Ether 1-nya, yaitu IP-nya 10.10.10.6. Oke, berhasil reply juga yang menandakan sudah terhubung. Dari PC3 saya akan mencoba ping ke Ether 1 router 1, IP-nya ping 10.10.10.1 dan enter. Oke, berhasil reply yang menandakan sudah terhubung antar device-nya. Oke, jadi konfigurasi static routing dengan 3 router mikrotik berhasil. Demikian tutorial dari saya. Sekian dan terima kasih.